Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah sudah terlihat slide dari saya? Sudah ya, terlihat slide-nya? Sudah, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkesempatan untuk sama-sama hadir pada perkuliahan hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, hari ini adalah mata kuliah pengantar perencanaan. Ya, jadi mata kuliah pengantar perencanaan ini disampaikan untuk mahasiswa program studi perencanaan wilayah dan kota semester 1, ya, semester 1. Baik, mungkin langsung saja saya akan sampaikan ya apa-apa yang terkait dengan mata kuliah pengantar perencanaan ini ya. Jadi sebelumnya saya Retni Pratiwi yang akan mengampu mata kuliah ini ya selama 1 semester ke depan. Nah, jadi deskripsi mata kuliah ini yaitu melalui mata kuliah ini mahasiswa mendapatkan wawasan ya tentang pendidikan, keprofesian dan prospek di bidang keahlian perencanaan wilayah dan kota. Ya. Kemudian terkait dengan pengertian, ruang lingkup, pendekatan ya serta produk perencanaan dan perancangan wilayah dan kota. Ya, wawasan tentang proses berpikir, sistem dalam perencanaan wilayah dan kota, kemudian pengenalan awal terhadap teknik dan metode analisis ya dalam perencanaan wilayah dan kota, kemudian pengenalan aspek-aspek komplementer atau aspek-aspek pelengkap dalam menunjang efektifnya suatu rencana wilayah dan kota ya terkait aspek kelembagaan, peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya. Ya, jadi di mata kuliah pengantar perencanaan ini intinya masih pengenalan ya. Apa itu perencanaan? Apa jenis-jenis perencanaan untuk suatu wilayah dan kota ya. Nah, itu deskripsi mata kuliahnya. Kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini apa saja ya. Nah, ini dapat kita lihat. Baik, sambil menunggu oke, sebentar ya.
Nah, oke. Ini adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah pengantar perencanaan. Ya, di sini terdiri dari yang pertama itu dimulai dari dengan kode STN ya, atau sikap dan tata nilai. Kemudian dengan kode PP yaitu penguasaan pengetahuan. Kemudian dengan kode KU ya, dengan kode KU yaitu keterampilan umum, dan kode KK keterampilan khusus. Ya, jadi di sini ternyata untuk mata kuliah pengantar perencanaan ini itu terdiri dari STN 1 hingga seterusnya. Ini dapat dilihat yaitu STN 1 itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Ya. Kemudian juga dilanjutkan dengan STN 2 menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ya, kemudian STN 3 berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, ya, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Nah, ini dapat nanti dilihat kembali atau dibaca kembali, nanti akan saya share ya, terkait apa saja sikap dan tata nilai yang harus dimiliki ya dalam mata kuliah setelah mendapatkan mata kuliah pengantar perencanaan ini ya. Terkait juga pengetahuan ya PP yaitu tadi penguasaan pengetahuan. Apa saja? Yang pertama misalnya ya, yang PP1 memahami konsep dan teoritis perencanaan. Ya, kemudian menguasai peralatan dan teknologi dalam bidang perencanaan wilayah dan kota. Ya, mampu melakukan interaksi dengan masyarakat untuk mencari informasi dan menyampaikan produk perencanaan wilayah dan kota dan sebagainya. Kemudian ada KK juga ya. Ya, ini nanti saya share. Oke, saya lanjutkan kembali yang tadi. Nah, kemudian kompetensi apa yang diharapkan? Kalau tadi capaian pembelajaran ya, kalau ini adalah kompetensi yang seharusnya dimiliki setelah mendapatkan mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar perencanaan dan pembangunan wilayah beserta permasalahannya. Ya, kemudian mahasiswa mampu memahami dan mampu menjelaskan dasar teori dan hakikat perencanaan wilayah. Kemudian mahasiswa mampu memahami keseimbangan, distribusi, dan sistem desa, kota beserta strategi-strategi pengembangan wilayah. Ya, dan seterusnya ini. Oke. Nah, dalam mata kuliah ini saya bebaskan ya semuanya untuk mau cari buku apa atau penerbitnya siapa, pengarangnya siapa terkait pengantar perencanaan ya. Tapi kalau saya memakainya yaitu salah satunya karangan Ahmad Junaidi ya, dengan judul Pengantar Perencanaan Wilayah dan Kota. Penerbit adalah UGM. Oke. Nah, jadi bebas, yang penting kalian punya pegangan buku referensi. Baik, ini komponen penilaian. Komponen penilaian. Jadi untuk kehadiran ya, kehadiran itu 10%, tugas itu 15%, untuk UTS atau ujian tengah semester itu 35%, dan terakhir UAS itu 40%. Namun walaupun di sini terlihat yang untuk UTS dan UAS itu besar ya persentasenya, tapi diharapkan juga mengutamakan untuk kehadiran dan tugas ya. Jadi usahakan selalu hadir kecuali ada kepentingan yang lebih mendesak ya atau halangan lainnya. Ya, tugas juga dikerjakan. Nah, itu komponen penilaian. Nah, ini nanti nilai akhirnya ya, nilai akhir yang diberikan ini grade-nya ya. Jadi kalau misalnya nanti total nilai keseluruhan itu dari 4 komponen tadi, misalnya kalian mendapatkan 82 ya, itu berarti grade kalian atau nilai akhirnya adalah untuk mata kuliah ini A gitu ya. Namun kalau misalnya hanya 78 saja gitu ya, itu masih B. Ya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan nilai yang baik dan maksimal. Baik, itu mungkin sedikit rencana pembelajaran untuk mata kuliah ini. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan sedikit lagi ya tentang apa sih perencanaan itu, gitu ya. Apa sih perencanaan itu?
Nah, mungkin kita semua sudah sering dengar sehari-hari ya, perencanaan gitu ya, atau bahasa Inggrisnya adalah planning gitu ya, planning. Nah, kemudian apa sih planning itu gitu ya? Kalau misalnya kita kaitkan gitu ya, planning ini adalah bagian dari ilmu manajemen gitu ya. Jadi kalau misalnya kita selama ini tahu bahwa ilmu manajemen itu untuk bidang ekonomi saja, nah itu salah gitu ya. Jadi ilmu manajemen itu digunakan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik itu individu maupun organisasi ya. Bahkan seorang individu pun butuh yang namanya ilmu manajemen, memanage diri waktunya, memanage keuangannya gitu ya. Nah, apalagi sebuah organisasi yang terdiri dari berbagai macam individu di dalamnya. Nah, dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, di sini kita membahas tentang suatu wilayah dan kota yang akan dirancang gitu ya, atau dibuat perencanaan. Nah, itu tentu membutuhkan ilmu yang lebih spesifik lagi. Nah, jadi berangkat dari manajemen tadi. Nah, di dalam manajemen itu yang paling utama atau paling mendasar yaitu perencanaan, planning. Kemudian baru dilanjutkan dengan yang namanya organizing. Setelah dibuat perencanaan, ya, kemudian di-organizing, disusun detailnya, strateginya gitu ya. Karena kalau perencanaan itu masih sifatnya umum, gitu ya, masih sifatnya umum. Nah, kalau sudah di-organizing, ya, organizing disusun, nah itu lebih detail. Misalnya siapa yang mau mengerjakan pekerjaan A, siapa yang mau akan mengerjakan pekerjaan B, gitu ya, sudah lebih detail, lebih terfokus. Nah, kemudian dilanjutkan dengan actuating. Nah, actuating ini artinya adalah melakukannya, action, mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat tadi. Sudah dibuat, disusun, ya, diberi ke siapa tugas ini, laksanakan, implementasikan. Nah, yang terakhir sudah pasti yang namanya ada pengawasan, penilaian, yaitu controlling. Ya, di dalam controlling ini sudah pasti harus ada namanya pengawasan dan penilaian. Nah, bukan berarti sudah dibuat rencana, rencana ini sudah bagus nih, sudah oke. Nggak mungkin gitu ya. Walaupun sesempurna apapun rencana yang telah dibuat, butuh yang namanya pengawasan dan penilaian, ya, evaluasi. Kita sering dengar juga istilahnya evaluasi, ya. Nah, jadi berangkat dari hal tersebut gitu ya, kita bahas yaitu perencanaan. Yang kita bahas pada saat ini adalah perencanaan. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi untuk diketahui bahwa profil lulusan dari prodi PWK Unix gitu ya, atau istilahnya ingin jadi apa ya lulusan PWK Unix ini, antara lain ya, misalnya antara lain ialah berkarir di instansi pemerintah, ya, kemudian sebagai tenaga ahli misalnya, ya, atau mungkin sebagai tenaga pendidik ataupun peneliti nantinya. Kemudian juga bisa sebagai komunikator atau bahasa lainnya ada fasilitator ya, mediator, motivator dan sebagainya. Dan terakhir bisa sebagai praktisi. Nah, ini beberapa profil lulusan dari PWK Unix. Terserah kalian minat dan bakatnya itu kemana besok, gitu ya, setelah lulus dari PWK, setelah mendapat gelar sarjana PWK. Terserah kemana arahnya, gitu ya. Ini adalah gambarannya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, apa sih perencanaan ini? Ya, kita sudah sering dengar, gitu ya. Jadi perencanaan merupakan salah satu kegiatan dasar manusia, ya, yang terkandung dalam tingkah laku manusia pada semua tingkatan masyarakat. Nah, perencanaan memberikan pilihan-pilihan yang rasional, ya, yang sesuai logika, gitu. Nah, kemudian perencanaan berperan sebagai pengendali tindakan untuk masa depan. Saya rasa bagi diri kita sendiri gitu ya, perencanaan itu sangat penting. Kita sebagai misalnya kalian sebagai mahasiswa pun saya rasa punya perencanaan di dalam kehidupan kalian gitu ya. Misalnya saya tidak ingin lama-lama kuliah, misalnya hanya dengan batas waktu maksimal hanya 4 tahun gitu ya. Itu sudah suatu perencanaan. Oke. Nah, perencanaan merupakan salah satu pemecahan masalah ya, solusi terhadap isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat atau publik. Nah, perencanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perencana.
mahasiswa di PWK itu sudah mendapatkan atau berhak mendapatkan istilah calon planner, gitu ya, seorang perencana. Nah, kemudian di sini kita juga bahas pengertian kota dan wilayah. Karena dalam hal ini yang kita rencanakan atau yang ingin dibuat suatu rencana adalah untuk kota dan wilayah. Nah, kota ya, kita lihat sebagai kata benda itu adalah dengan adanya pemerintahan kota dan yang wilayah administrasinya disebut dengan kota. Nah, itu sebagai kata benda. Tapi jika dilihat sebagai kata sifat ya, itu disebut juga sebagai perkotaan. Apa sih perkotaan? Perkotaan merupakan permukiman padat dengan infrastruktur dan fasilitas yang lengkap, serta dapat dibedakan jelas dengan pedesaan, ya, yang kondisinya berbanding terbalik dengan yang disebut dengan perkotaan. Nah, baik, tadi sudah kota, ya ini wilayah. Ya, jadi jangan disamakan antara kota dan wilayah, itu berbeda. Kalau wilayah merupakan daerah yang lebih luas daripada kota, dapat terdiri dari banyak perkotaan ya atau pedesaan ataupun campur gitu ya, bercampur yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Ya, kabupaten dan provinsi sering dimasukkan ke dalam kategori wilayah karena mereka terdiri dari beberapa kota atau beberapa desa ya, beberapa kecamatan kalau kabupaten. Nah, kota metropolitan yang juga terdiri atas beberapa kota yang bekerja sama atau bersatu sering juga dikatakan kategori wilayah. Misalnya di Pulau Jawa sana kita tahu yang namanya wilayah Jabodetabek, ya. Nah, itu gabungan dari beberapa kota metropolitan. Oke. Nah, baik. Jadi apa sebenarnya perencanaan wilayah dan kota? Ya, perencanaan kota terkait masa depan. Nah, perencana mengumpulkan data ya dari masa lalu sampai masa kini ya, sampai keadaan saat ini untuk memperkirakan kondisi yang akan terjadi di masa depan. Ya, dengan mempertimbangkan perkiraan tentang masa depan tersebut, dirumuskanlah tujuan dan visi untuk masa depan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kemudian ini juga ada pengertian perencanaan kota terkait tempat. Maksudnya adalah perencanaan kota menata ruang atau tempat yang antara lain menata penggunaan lahan, menata penempatan fasilitas umum, ya. Intinya perencanaan kota adalah menata kota, bentuk kota ke masa depan. Ya. Ini terkait tempat. Nah, kalau yang ketiga, perencanaan kota membantu pihak-pihak terkait membuat keputusan. Nah, maksudnya bagaimana? Berdasarkan tujuan terkait masa depan, perencana kota menyusun beberapa alternatif penataan kota untuk masa depan. Ya, para pembuat keputusan, ya dalam hal ini adalah wakil rakyat, memilih alternatif yang terbaik untuk dikembangkan, ya menjadi suatu rencana pengembangan dan penataan kota untuk masa depan. Nah, jadi pemerintah yang menyusun ya rencananya, namun juga ada suatu evaluasi. Ya, ada evaluasi dari pihak wakil rakyat di sini. Ya, disinilah gunanya DPRD, gitu ya. Jadi pemimpin di suatu wilayah kota atau wilayah gitu ya, suatu kabupaten misal contohnya harus saling berkomunikasi dengan baik gitu ya dengan yang wakil rakyat, dalam hal ini adalah DPRD. Nah, perbedaan antara perencanaan kota dengan perencanaan wilayah yaitu pada objeknya. Sudah jelas ya, kalau tadi dilihat dari pengertian awal kota dan wilayah itu berbeda, ya jelas kalau perencanaan kota dan perencanaan wilayah juga pasti berbeda. Nah, perbedaan objek tersebut tentunya juga mengandung perbedaan isu-isu yang dihadapi. Nah, ini tugas yang saya berikan, ya, tugas yang saya berikan. Jadi masing-masing kalian mencari jurnal, ya, jurnal yang membahas tentang isu-isu yang terjadi di suatu kota atau wilayah. Nah, itu pasti berbagai macam, ya terserah.
mau membahas tentang misalnya RTH, ruang terbuka hijau, atau isu tentang drainase yang kurang bagus di suatu kota misalnya, sehingga menimbulkan atau menyebabkan banjir, atau misalnya isu terkait kawasan padat permukiman sehingga menimbulkan berefek kepada kawasan kumuh. Nah, itu boleh terserah temanya apapun tapi terkait dengan perencanaan wilayah dan kota. Nah, itu tugasnya, tugas individu ya. Nah, jadi ada 2 jenis rencana untuk wilayah dan kota. Ya, yang pertama adalah sektoral dan yang kedua adalah lintas sektoral. Apa sih rencana sektoral? Ya, jadi kalau rencana sektoral, ya, itu adalah rencana per bidang, bahasa lainnya, ya rencana per bidang. Jadi lebih fokus. Contoh misalnya rencana pengembangan pariwisata. Nah itu fokus kepada bidang pariwisata saja. Atau juga rencana pembangunan transportasi, ya. Atau juga rencana pengembangan pendidikan. Nah itu sudah jelas fokusnya ke masing-masing bidang tersebut. Kemudian ada yang kedua namanya rencana lintas sektoral. Nah, kalau rencana lintas sektoral ini mencakup banyak ya, banyak bidang. Misalnya kita tahu atau pernah dengar yang namanya RPJM. Ya, RPJM rencana pembangunan jangka menengah ya atau yang untuk 5 tahun. Kemudian ada RPJP, rencana pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun. Nah, kemudian ada juga rencana tata ruang wilayah. Nah, ini juga cakupannya beberapa bidang di dalamnya. Oke. Jadi ingat perlu ada 2, sektoral dan lintas sektoral, ya. Nah, baik, ini tidak usah ya tugasnya karena tadi sudah tugasnya tentang jurnal. Ya. Nah, baik, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Jadi tolong tugasnya dikerjakan dan juga nanti dibaca kembali ya materinya. Dan kalian juga saya harapkan mencari referensi lain gitu misalnya ya. Boleh dari media sosial lain, dari YouTube misalnya ya terkait mata kuliah ini gitu. Jadi sehingga wawasan kalian juga semakin luas ya. Oke, baik. Terima kasih sudah join pada siang hari ini. Ya, mohon maaf jika ada salah kata dan sikap. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.